الحمد لله الذي أمرنا بالاحتساب والاحتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لكم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah. Kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semua. Maka oleh karena itu, janganlah kita ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah. Ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat pemberian Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Siapa yang kufur atas nikmat pemberian Allah, ingat sesungguhnya azab Allah amat pedih. Dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, semoga Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu bahaya gunjing. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hujurat ayat 49, surah 49 ayat yang ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan suatu sama-sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Larangan gunjing
keberadaan agama Islam benar-benar agama yang dapat menjaga, memelihara, menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, harkat dan martabat manusia secara adil dan sempurna. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang prinsipil bagi setiap orang. Maka dalam hal ini menjaga dan mengangkat harkat dan martabatnya, ia tidak rela untuk disingkap aibnya ataupun dibeberkan kejelekannya, karena hal ini dapat menjatuhkan dan merusak harkat dan martabatnya di hadapan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslimin 'alal muslim haramun damuhu wa 'iraduhu wa maluhu." Yang artinya setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Makna daripada hadis ini, muslim dengan muslim lainnya itu diharamkan untuk membunuh, merusak kehormatan, termasuk mengambil harta yang dimiliki olehnya. Diharamkan di dalam Islam. Maka di dalam hal ini, ghibah atau gunjing adalah menyebutkan, membuka dan menceritakan aib orang lain. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Dzikruka akhaka bima yakrahu in kana fihi ma taqu faqad tabtagu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahadtahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya, jika engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berbuat ghibah atau gunjing. Sedangkan jika tidak benar, maka engkau telah berbuat kedustaan atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di dalam hal ini, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah tentang Safiyah, bahwa dia adalah wanita yang pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamaza jah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh engkau telah berkata dengan suatu kalimat yang kalau seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan berubah air laut itu. Bahwa yang disebutkan Aisyah hanya menyebutkan bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Rasulullah langsung menyampaikan perkataan itu adalah perkataan yang amat buruk. Al-Imam Asy-Syaikh Salim menyatakan bahwa hadis ini yang dimaksud ketika menyebutkan Aisyah menyebutkan bahwa Safiyah itu adalah orang yang pendek, yang dimaksudkan apabila dicampur dengan air laut akan berubah. Air laut tersebut akan berubah. Maknanya adalah air laut itu akan berubah rasa dan aroma, membusuk dikarenakan perkataan ghibah tersebut. Maknanya apa? Perkataan ghibah itu adalah merupakan dosa dan penyebutnya akan dikenai hukuman ataupun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan hadis tersebut, perkataan itu memang nampaknya biasa, tetapi itu adalah aib orang lain, maka andai kata dimasukkan ke air laut itu akan berubah aroma, berubah rasa dan berubah baunya karena perkataan ghibah tersebut.
Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, makna hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian orang yang beriman, dengan lisannya yang belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekkannya, janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari aibnya. Barang siapa yang Allah cari aibnya, niscaya Allah akan menyingkapnya walaupun di dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita mencari-cari aib orang lain apabila kita ingin ditutup aibnya oleh Allah. Tetapi kalau kita mencari aib-aib orang lain, membeberkan dan menceritakan aib orang lain, apalagi duduk-duduk beramai-ramai menceritakan keburukan orang lain, apabila didengar oleh orang tersebut yang telah diceritakan aibnya, maka orang itu pasti akan marah. Orang tersebut pasti akan jengkel dan tidak suka. Maka di dalam hal ini janganlah kita membuka aib orang lain kalau aib kita akan ditutup. Kalau aib kita ditutup oleh Allah karena kita menutup aib orang lain. Maka di dalam hadis yang lain, hadis ini berkaitan dengan aib seseorang. Makna hadis, barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah kelak akan tutup aibnya di hari kiamat. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka kelak Allah akan buka aib tersebut, aib orang yang menyebut aib orang lain pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis ini menceritakan ketika kita menyebutkan aib-aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan buka aibnya sekalipun itu aib di dalam rumahnya. Maka dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, hindarilah perbuatan gunjing atau disebut dengan ghibah. Karena ghibah yang disebutkan oleh Allah tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, kita seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Pasti kita akan jijik dan sangat jijik. Maka oleh karena itu, janganlah kita membuka ataupun menyebutkan aib orang lain. Maka dalam hal ini, ketika kita tanpa sadar tersebut aib orang lain, bertaubatlah. Ittaqullah, taubatlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi bertaubat, beristighfar apabila kita tidak terasa menyebut aib orang lain. Apalagi kalau kita sengaja memang menyebut dan mencari aib orang lain, maka ini adalah merupakan perbuatan ghibah yang sangat diancam oleh Allah dan Rasulullah, karena itu adalah perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hal ini ketika sesuatu hal terjadi, ketika kita memberikan pelajaran kepada anak kita umpamanya adalah anak perempuan yang suka jalan sana jalan sini. Orang tua khawatir untuk menjaga dan membimbingnya. Lalu orang tua itu memberikan iktibar. Wahai anakku, hati-hati engkau terhadap pergaulan bebas. Lihat si fulan atau lihat orang tersebut. Orang tersebut anaknya kecelakaan. Malu orang tuanya. Jangan sampai engkau terjerumus terhadap pergaulan bebas tersebut. Maka itu menyebutkan aib orang lain, tetapi dalam hal ini adalah sebagai iktibar, sebagai pelajaran. Dalam hal ini bukanlah termasuk ghibah. Jadi ghibah itu menjelekkan, kemudian mencari aib kesalahan orang lain, bukan sebagai iktibar, tetapi memang sengaja membuka dan membeberkan. Lain halnya ketika mengambil iktibar dan pelajaran, agar itu tidak terjadi pada anak kita. Maka ketika kita menyebutkan hal itu,
sebagai iktibar agar jangan sampai dilakukan oleh anak kita, maka itu adalah merupakan hal yang diperbolehkan. Beda dengan kita menggunjing, membuka dan menjelekkan orang lain, mencerita-ceritakan dengan mengambil iktibar tadi. Iktibar tersebut untuk pelajaran agar jangan sampai terulang lagi. Itu makna yang diperbolehkan ketika kita menyebut aib orang lain sebagai pelajaran dan iktibar agar jangan sampai terjadi pada anak kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibni Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.